Tadi kan aku udah diajak klinik tour nih ya Mbak ya. Nah selain klinik ini, mengusung konsep yang berbeda dengan klinik lain, pasti kan punya cerita di balik itu gitu loh Mbak. Betul. Nah mungkin Mbak Cindy bisa cerita nih dan dibagikan kepada teman-teman Dokter Talk. Boleh dong Mbak dijelasin mengenai Kaleya. Oke, Kaleya sendiri itu berdiri udah 4 tahun yang lalu. Jadi kita sudah 4 tahun selama ini dan mengusung konsep itu di One Stop Beauty Center sebenarnya. Jadi kita tuh banyak banget treatment di sini. Dari ada nails treatment, ada aesthetic treatment, ada dental, ada juga embroidery. Jadi semua sebenarnya yang pengen dipengenin sama cewek atau cowok yang mau kelihatan oke itu semua ada di klinik ini gitu loh. Pada dasarnya seperti itu. Jadi dari Kaleya sendiri sangat mementingkan banget bahwa keluar dari sini tuh udah cantik ya, atau udah glowing atau udah perfect lah gitu loh. Gitu sih. Oke, jadi memang Kaleya ini mengusung all in gitu ya Mbak all ya? in, betul. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita ke klinik gitu ya Mbak, biasanya kalau misalnya ada yang ya udah kliniknya hanya menyediakan estetiknya aja gitu, estetikanya. Tapi di sini tuh udah ada perawatan untuk nails, terus ada perawatan untuk estetikanya juga, dan ditambah juga ada perawatan untuk gigi gitu ya Mbak ya. Nah, ini kalau Kaleya hanya ada di cabang Dharma Wangsa Jakarta Selatan atau gimana Mbak? Hanya ada di sini untuk sementara ini. jadi hanya ada di Dharma Wangsa aja untuk sementara ini, tapi ya itu tadi kita pengen tuh semua orang mengenal Kaleya dengan kemampuannya Kaleya. Jadi untuk nails pun bukan hanya sebenarnya ujung-ujung cuma nail treatment, nail art aja gitu. Tapi sebenarnya ada yang namanya pedicure, which is itu untuk kesehatan kaki kita juga, manicure, ada kesehatan tangan juga gitu loh. Why not after that, terus kita bisa treatment juga di estetik gitu loh. Jadi di estetik pun kita ada face treatment, body treatment untuk slimming and everything. Dentalnya juga jangan lupa. Jadi memang kalau misalnya ini Mbak, kayak aku misalnya ngajak keluarga gitu ya. Jadi bukan cuman kayak misalnya orang tuanya nunggu di lobi gitu, misalnya aku perawatan. Tapi bisa juga nih aku sekalian aja lah gitu ngajak, Mah, Pa, misalnya kayak gitu treatment misalnya untuk muka atau misalnya untuk gigi gitu. Karena kan ya kapan lagi gitu kita menemukan klinik yang memang mengusung all in gitu ya Mbak ya. Jadi sangat praktis nih, sekali jalan langsung semuanya beres. Gitu. Keluar-keluar langsung glowing, keluar-keluar langsung bersih seperti itu ya Mbak. Apalagi sekarang kan Jakarta macet banget kan kemana-mana. Jadi kalau mau dari satu tempat ke tempat lain, it takes time gitu loh. That's why di Kaleya semuanya ada sih. Oke. Seberapa penting merawat kulit menurut Anda? Merawat kulit menurut saya sangat penting dengan adanya saat ini iklim sangat panas. Kalau misalnya di rumah mungkin ada beberapa untuk membersih muka, skincare, ataupun untuk pelindung matahari, baik itu pelindung debu, yang juga diperlukan untuk perawatan kulit. Menurut saya butuh mungkin 3 bulan ataupun paling lama 6 bulan sekali. Itu menurut saya, dan itu untuk penampilan kali ya. Itu menurut saya. Kenapa kulit harus dirawat? Karena penting banget itu, khususnya buat kerja. Itu kan kita harus mencerahkan kulit, terus kan ketemu klien kayak gitu kan harus wajar bersih. Terus harus penting sih buat jaga perawatan itu. Sedangkan saya juga sering perawatan sih, itu nomor 1 wajah. Berapa biaya yang kamu keluarkan untuk perawatan kulit? Sekitar 2 jutaan sih kalau aku sebenarnya, soalnya kan kadang suka kalap ya, gitu sih kalau aku. Berapa bulan sekali Anda pergi ke klinik kecantikan? Oh nggak pernah, kita cuma biasa aja lah. Gak usah ke klinik-klinik gitu kan, karena ribet ya, ribet dengan pakai skincare gitu, ribet gitu, cukup sabun muka aja. Halo Dok, gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Dok ya. Dok, cuaca akhir-akhir ini kan sangat ekstrim banget ya Dok ya, yang sangat dirasakan oleh warga Indonesia. Nah, kesehatan kulit kerap kali terabaikan, jadi gampang kusam, jerawatan, dan timbul bintik-bintik halus hingga kerutan. Nah, kalau udah kayak gini, pasti nih ya kita harus punya tameng, harus punya senjata untuk mengatasinya. Nah, gimana sih Dok cara mengatasi ciri-ciri kulit untuk cuaca yang sangat ekstrim seperti ini Dok? Nah, memang kan sebetulnya kan kita
tubuh kita ini yang terbesar adalah kulit ya. Iya, betul. Yang organ terbesar, dan dia kalau interaksi dengan dunia luar yang langsung terpapar tuh ya adalah kulit kita. Iya. Nah, otomatis kita harus juga memperkuat kulit dan tubuh kita. Iya. Dengan cara apa? Yaitu pola hidup sehat. Iya. Dari makanan, minuman yang bergizi, terus juga olahraga Iya. yang teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa jangan stres. Iya. Nah, selain itu, dari 4 hal ini, faktor yang terpenting supaya kita nggak gampang terbakar atau sunburn ya, biasanya hidrasi kita harus cukup. Oke. Ya, jadi otomatis kita harus minum air putih sebanyak 2-3 liter per hari. Jadi terhindar dari dehidrasi. Nah, kalau udah terjadi dehidrasi ini, semua dalam tubuh kita pasti akan ada gangguan, termasuk si kulit. Iya. Nah, kulit jadi lebih kering, jerawatan, Kusam, sensitif, ya kan? gitu. Jadi merah, nah gampang merah. Yang nantinya malahan jadinya kepigmentasi Iya. lah. Terus juga jadi keflek ya, Iya. segala macam itu. Jadi jangan lupa minum 2-3 liter per hari minimal. Lalu jangan lupa juga proteksi dengan pelembab dan juga SPF. Iya. Nah, Dok, kalau ngomongin sunscreen ya, Dok ya. Belakangan ini kan lagi viral banget nih SPF palsu pada sunscreen gitu ya. Nah, banyak banget yang bilang kayak misalnya jadi belang gitu, Dok, pas pakai gitu kan. Nah, sehingga menimbulkan stigma jangan percaya SPF pada sunscreen. Aduh, gimana deh, Dok? Nah, sebetulnya kita sebagai dokter ya, patokan kita tuh lebih ke penelitian sebetulnya. Oke. Jadi medical base lah Oke. ya. Jadi tidak hanya cuman melihat pakai terus lab aja terus kita menyimpulkan, Iya. tidak seperti itu. Banyak faktor yang harus kita lakukan. Jadi dari aplikasinya, efek sampingnya, jangka panjangnya seperti apa. Jadi stigma ini buat aku kurang pas ya. Iya. Jadi SPF itu tetap, apalagi SPF ini sudah banyak penelitiannya. Oke. Jadi buat kita konsumen gitu ya, itu disarankan memang cari brand-brand yang memang sudah kamu percaya Oke. gitu. Jadi SPF tetap penting untuk digunakan karena memang penelitiannya udah banyak dan ini melindungi kulit kita supaya kita jadi ada penangkal dari ultraviolet, terus juga jadi anti-aging. Nah, itu penting buat tubuh dan juga kulit kita. Oke, nih Dok. Jadi kan ya banyak banget nih Dok, memakai sunscreen seringkali kerap dianggap merepotkan gitu ya Dok, sehingga Betul. banyak yang memakai dengan asal-asalan, sehingga nggak terlindungi sepenuhnya dari paparan sinar UVA dan UVB-nya ini. Nah, kesalahan fatal yang efektif nih Dok, bagi kulit itu seperti apa Dok? Nah, kesalahan fatal yang paling banyak ya, pasien-pasien aku tuh dia memakai SPF tuh cuman kalau ada kegiatan di luar aja nih. Oh, oke. Padahal kan ya UV itu nggak cuma dari sinar matahari Iya. loh, dari Sinar lampu. sinar lampu, Iya, gadget kita betul. juga kan itu juga kita butuh perlindungan gitu. Betul. Nah, lalu juga reapply suka susah tuh. Iya. Yang seharusnya 2-3 jam sekali untuk diulang kembali tidak dilakukan. Iya. Terus juga kadang pakainya karena suka white cast dan lain sebagainya ya, itu jadi pakai tipis-tipis saja padahal disarankan 2 ruas jari untuk seluruh wajah gitu. Dan jangan lupa bukan wajah doang loh yang kita paparan sinar matahari, tubuh pun juga kita harus lindungi dengan SPF. Lengkap gitu ya Dok, dari atas sampai bawah. Betul. Seperti itu Dok ya. Oke Dok.